Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan dalam segala aktivitas, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut dengan PBB, yang merupakan salah satu jenis pajak penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini berperan besar dalam pembangunan daerah serta menjadi sumber pendapatan negara. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas mulai dari pengertian PBB, dasar hukum, objek dan subjek PBB, mekanisme perhitungan, hingga proses pemungutan pajak serta penagihan dan sanksi. Anggota kelompok 11 terdiri dari saya, Anggita Dea Pramisti dengan NIM 2024 DA009, serta teman saya, Nisya Ayu Miftahul Janah dengan NIM 2024 DA005. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. Bumi, permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya. Bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. PBB bersifat kebendaan, artinya besar pajak ditentukan oleh keadaan objek, bukan subjeknya. PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah atau bangunan yang didasarkan pada asas kenikmatan dan manfaat yang dibayarkan setiap tahun. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam artian pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu. Pengertian dasar bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan pedalaman termasuk rawa-rawa tambak perairan, serta laut wilayah RI. Yang kedua yaitu bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Landasan hukum pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, lalu diubah lagi menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak dikenakan sepanjang memberikan manfaat atau nilai ekonomi. Yang termasuk objek pajak yaitu bumi, meliputi tanah, perairan pedalaman, laut wilayah daerah sampai dengan 12 mil. Lalu yang kedua yaitu bangunan, meliputi bangunan yang terdiri di atas tanah seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pabrik, hotel, dermaga, kolam renang, jalan tol, dan fasilitas lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Beberapa objek pajak yang tidak dikenai PBB contohnya adalah 1. Objek yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit milik pemerintah. Yang kedua yaitu hutan lindung dan taman nasional. Yang ketiga yaitu objek milik negara yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan. Subjek pajak bumi dan bangunan. Orang pribadi atau badan yang secara nyata 1. Mempunyai suatu hak atas bumi, 2. Memperoleh manfaat atas bumi, 3. Memiliki bangunan, 4. Menguasai bangunan, 5. Memperoleh manfaat atas bangunan. Contohnya yaitu pemilik rumah, pemilik gedung perkantoran, pemilik lahan pertanian. Oke, selanjutnya dasar pengenaan pajak. Yang pertama NJUP. Nilai jual objek NJUP ditentukan oleh pemerintah tiap tahun. Yang kedua NJOPDA. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang besarnya berbeda setiap daerah. Tarif dan perhitungan PBB. Tarif maksimal 0,5% dari NJKP. NJKP yaitu persentase tertentu dari NJUP, umumnya 20%. Rumus PBB terutang. PBB sama dengan
Tarif kali NJOP dikurangi NJO PTKP. Penagihan dan sanksi. 1. Bila tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan tim minta aset jika perlu. 3. Sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya, manfaat pembayaran PBB. Yang pertama, sumber penerimaan negara dan daerah. Kedua, digunakan untuk pembangunan daerah, infrastruktur, layanan publik seperti jalan, sekolah, puskesmas. 3. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. PBB adalah pajak penting yang bersifat kebendaan, memberikan kontribusi besar terhadap APBD atau APBN. Pembayaran tepat waktu adalah kewajiban warga negara. Diperlukan kesadaran dan berpartisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Ayo membayar PBB untuk mewujudkan kota kita menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Kami berharap melalui pemaparan ini teman-teman lebih memahami pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Sekian dari kami, terima kasih.